Satu keluarga terdiri dari 5 orang tewas terseret arus sungai. Masih ada fasilitas kesehatan main-main harga rapid test, meski harga tertinggi telah ditetapkan. Seekor hewan mirip babi muncul di pemukiman warga hingga menggemparkan warga. Halo, selamat siang pemirsa iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga memiliki informasi menarik lainnya. Bersama saya Danis Anissa, inilah iNews Siang selengkapnya. Dua unit rumah di Deli Serdang, Sumatera Utara ludes terbakar. Penghuni histeris saat menyaksikan rumah dan harta bendanya dilalap api. Pemilik rumah tidak kuasa menahan tangis saat melihat kediamannya terbakar api. Api menjalar cepat pada 2 rumah semi permanen hingga pemilik rumah tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Diketahui api berasal dari rumah belakang yang hanya berbatas dinding. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena akses yang sempit. Api bisa dipadamkan setelah 1 jam dan tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Kebakaran juga melanda toko cat dan tiner di kawasan pemukiman di Desa Kepatihan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Api dengan cepat menghanguskan toko cat dan bangunan Uden Anugrah Jaya Sentosa. Kuatnya hembusan angin membuat api dengan cepat meluas dan membakar benda mudah terbakar di dalam toko. Suara ledakan di tengah kobaran api terjadi berulang kali hingga membuat panik warga sekitar. Personil polisi dan TNI di sekitar lokasi kebakaran bersama-sama mengevakuasi warga. Belum diketahui penyebab kebakaran, tetapi diduga kuat api berasal dari hubungan arus pendek. Komplotan pencuri kendaraan bermotor di Cimahi, Jawa Barat ditangkap polisi. Salah satu pelaku ditembak petugas karena mencoba melawan saat ditangkap. Polisi menangkap 10 anggota sindikat pencurian bermotor di kota Cimahi, Jawa Barat. 1 orang pelaku ditembak pada bagian kaki karena mencoba melawan saat disergap. Dari tempat kejadian perkara, polisi menyita barang bukti berupa 36 unit motor. Selama 1 pekan beraksi, komplotan ini bisa mencuri 5 unit motor yang langsung dikirim ke kawasan Cianjur oleh joki dan kemudian dijual ke penadah dengan harga 3 hingga 4 juta rupiah. 10 orang ini seluruhnya adalah warga Cianjur dan saat ini sudah diamankan sebanyak 36 sepeda motor hasil curian yang berasal dari Kota Bandung sebanyak 18 TKP, di Cimahi dan Bandung Barat sebanyak 6 TKP, dan juga di wilayah Polresta Bandung sebanyak 2 TKP. Motor curian kemudian diserahkan kembali pada korban. Sementara itu 10 pelaku curanmor terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, kematian editor salah satu televisi swasta nasional Yodi Prabowo hingga kini belum terungkap. Polisi menyayangkan keterangan kekasih korban yang berbeda dengan bukti yang dimiliki polisi. Hingga kini polisi masih menyelidiki kematian editor salah satu televisi swasta nasional Yodi Prabowo. Untuk menyingkap kasus ini, polisi mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan dari saksi. Pihak berwajib menyayangkan keterangan kekasih korban Suci Fitri yang cenderung tertutup saat diperiksa. Bahkan polisi juga menyebut beberapa keterangan Suci berbeda dengan bukti-bukti yang telah dimiliki. Kami belum ada saksi yang kami tanyakan terkait ini. Karena ya mohon maaf, pacar korban tidak terlalu terbuka dengan kami, sehingga kita juga perlu keterangan juga.
kami menilai itu ada bukan kejanggalan, makanya keterangannya tidak sesuai. Artinya beberapa keterangan itu tentunya kan kita mengerucut pelaku. Ada hal-hal yang sifatnya dari pihak saksi atau kerabat dari korban itu tidak disesuaikan. Sudah berapa kali diperiksa, Pak, kekasih korban? Sementara baru 2 kali kalau tidak salah. Baru 2 kali. Yodi Prabowo, editor salah satu televisi swasta nasional, ditemukan tewas di pinggir tol Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Penemuan jasad setelah Yodi dikabarkan hilang selama 3 hari. Tidak ada barang milik korban yang hilang saat jenazah ditemukan. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Keluarga bocah tewas dalam tandon air membantah telah mengeksploitasi korban. Sementara pihak polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Belum usai duka keluarga korban bocah 5 tahun yang ditemukan meninggal dunia dalam tandon air Kabupaten Bandung, Jawa Barat 17 Juli lalu, kini keluarga harus mendapat ujian baru. Keluarga banyak menerima isu miring di media sosial terkait kematian Aulia Ekayanti, salah satunya melakukan eksploitasi anak dengan memaksa untuk mengamen dan melakukan kekerasan terhadap anak. Namun keluarga membantah informasi yang beredar. Dipaksa ngamen, terus suka dipukulin, disiksa katanya. Sedangkan dari pihak orang tuanya enggak dipaksa ngamen. Enggak sampai terjadi dipaksa-paksa ngamen apa disiksa, enggak ada. Jadi mohon dengan sangat hapus itu penyebaran dari medsos, itu mah cuma hoax. Polisi sudah memeriksa 6 saksi dan saksi ahli dan menyelidiki hasil otopsi. Ya, itu semua kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di TKP terhadap korban juga kita masih dalami dan nantinya akan kami tentukan memang terjadi tindak pidana tersebut atau tidak. 17 Juli lalu, bocah bernama Aulia ditemukan tak bernyawa di dalam sebuah tandon air yang terletak di lantai 3 rumah korban. Sebelum ditemukan, Aulia sempat dikabarkan hilang. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Dan pemirsa, lalu siapa tersangka pembunuhan terhadap bocah wanita yang tewas di dalam toren air? Kita segera bergabung dengan AKP Akta Buana Putra, Kasat Reskrim Polresta Bandung. Selamat siang, Bapak Akna. Ya, baik. Pak, apakah sejauh ini polisi sudah mengantongi identitas pelaku? Jadi baik Mbak, kami jelaskan dari mulai kejadian dari hari Jumat tanggal 17 hingga hari Minggu kemarin kami sudah menetapkan tersangka terhadap orang tuanya, yaitu bapak tiri dari korban. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, kemudian hasil TKP dan juga hasil dari pemeriksaan otopsi, kami berkeyakinan bahwa ada dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh ayah tiri korban. Seperti itu. Baik, itu artinya ayah tiri korban ini sudah juga menjalani pemeriksaan, Pak Kasat? Ya, jadi untuk ayah tiri korban sudah kami lakukan pemeriksaan mulai dari pada saat penemuan dari hari Jumat tersebut. Kami laksanakan pemeriksaan secara intensif kepada para saksi yang ada di TKP dan kami melaksanakan penyelidikan di hari Sabtu dan hari Minggunya kami menaikkan ke tahap penyidikan dan melakukan penetapan terhadap tersangka tersebut. Baik, apa alasan dari ayah tiri korban ini tega menghabisi anak berusia 5 tahun ini kemudian dimasukkan ke dalam tandon air? Jadi dapat saya sampaikan bahwa ayah tiri korban ini pulang di hari Kamis malam itu dalam keadaan mabuk dan juga konsumsi obat keras, dan pada saat dia sampai di kamar menemukan korban masih terbangun dan menanyakan dari ibu korban tersebut. Dalam komunikasi tersebut korban menyampaikan beberapa kata-kata kasar kepada si tersangka dan akhirnya memicu emosi dan membuat tersangka sakit hati dan akhirnya terjadilah
pembunuhan tersebut dengan memasukkan korban ke dalam tangki air yang berada di lantai 3, Pak. Baik, ini apakah memang kekesalan pertama yang dirasakan oleh pelaku atau ini sudah berkali-kali tindakan kekerasan ini dialami korban hingga akhirnya korban ini tewas di tangan ayah tirinya? Untuk hal tersebut masih kami lakukan pendalaman. Intinya kami masih fokus di kejadian yang terjadi di tanggal 17 kemarin untuk mengungkap kejadian penemuan mayat yang ada di dalam toren tersebut. Untuk kejadian yang sebelum ini akan terus kami gali kepada tersangka dan juga keluarga korban, dan juga kami juga menggandeng dari pihak P2 TP2 Kabupaten Bandung untuk melakukan inspeksi terkait adanya eksploitasi anak terhadap anak yang ada di keluarga tersebut. Baik, Pak Kasat, kami konfirmasi kembali. Jadi pelaku merupakan ayah tiri dari korban Aulia. Dan apakah sejauh ini sudah dilakukan penahanan terhadap tersangka? Baik, dapat saya jelaskan bahwa pelaku adalah ayah tiri korban. Kemudian inisialnya HA, usianya sekitar 25 tahun, dan sampai saat ini sudah kami lakukan penetapan tersangka dan sudah kami laksanakan penahanan terkait tersangka tersebut. Baik, terima kasih AKP Akta Buana Putra, Kasat Reskrim Polresta Bandung sudah bergabung bersama iNews siang hari ini. Terima kasih, Mbak. Ya, pemirsa, nasib naas menimpa satu keluarga di Simalungun, Sumatera Utara. Sang ibu, 3 orang anak, dan 1 sepupu hanyut saat bermain di sungai. Sementara 1 orang korban lainnya masih dicari. Liburan membawa petaka, itulah yang dialami keluarga Suhardi Sitanggang yang tinggal di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Istrinya Evina Ibaho hanyut terbawa derasnya arus sungai bersama 3 anaknya, Firly Ayu 12 tahun, Fitri Ayu 12 tahun, dan Febi Ayu 8 tahun. Satu lagi merupakan keponakan korban, Rizky 8 tahun, yang merupakan warga Tebing Tinggi yang berlibur ke rumahnya. Sementara Suhardi dan seorang anak laki-lakinya yang juga berada di Sungai Bahapal yang berada tak jauh dari rumahnya selamat. Kelima korban ditemukan warga setelah menyisir sungai. Korban ditemukan 1 km dari titik hanyut, terluka akibat benturan batu dan sudah tidak bernyawa. Dan sementara penyebabnya karena derasnya arus sungai dan orang tersebut tidak mengenali keadaan sungai, langsung terjun ke sungai. 5 jenazah kini dibawa ke rumah duka, sementara Rahman, paman korban yang berupaya menolong, masih hilang. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, awal pekan kembali diramaikan antrian calon penumpang komuter lain di sejumlah stasiun kereta api. Kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi selengkapnya.